Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini nanti bangunan sana ini kalau sudah jadi, nanti santri yang sudah hafal yakut apa itu al-arba'in sekali hafal dan membuat rekaman satu majelis. Jadi hafal al-arba'in membuat rekaman lalu mentarkib nyampe katam, mentarkib yakutun nafis nyampe katam, langsung saya tempatkan di tempat khusus. Itu dibuatkan nanti tempat di sana, kemudian mengikuti kajian fikih. Mohon sampean-sampean cepet-cepetan dan nanti yang perempuan juga gitu. Sudah selesai. Mentarkib yakutun nafisnya udah katam. Ina? Ya. Secepatnya dikatamkan. Kamu tidak bisa dikatakan ahli al-arba'in bila mana belum selesai mendeteksi kata itu. Karena di saat kau mendeteksi itu akan menemukan kejanggalan kosakata, lafat-lafat yang kau anggap sulit. Setidaknya santri yang mendeteksi kata itu wajib punya al-mausu'ah. Itu. Kalau belum punya al-mausu'ah tidak boleh ngikutin apa itu program fikih. Harapan saya seperti itu. Nanti satu persatu. Jadi nanti yang mengikuti program fikih setiap hari fikih terus. Enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam. Adapun nyampe sampean mentarkib itu, nanti narkibnya harus berbentuk tulisan tangan. Berbentuk tulisan tangan atau dokumentasi di komputer. Bagi yang punya komputer silakan ngetiknya pakai komputer nggak apa-apa, tapi harus punya dokumentasi. Kalau belum nggak bisa. Dan itu kamu buat sendiri, nggak boleh jiplak sama orang lain. Seumpamanya jiplak mungkin 1 halaman 2 halaman nggak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus jiplak terus nggak boleh. Rencana saya sih sekali yakutun nafis sudah ada yang mengkatamkan. Nanti rencana saya pindah kitab lain. Takrib. Dikatamkan. Kemudian Fathul Qorib dikatamkan. Kemudian Fathul Mu'in dikatamkan. Kemudian Fathul Wahab dikatamkan. Jadi kalau bisa itu kemarin alhamdulillah Safina katam. Safina udah katam ini. Kemarin. Segini ya. Santri-santri bisa segini. 400 halaman. Ini yakutun nafis ini bisa 3 kali lipat nanti. Kalau di terkep itu bisa nyampe 3 kali lipat, berarti 400 kali 3 berapa? 1.200. 400 kali 3 900. Lulus aliyah padahal. 1.200. Kalau Fathul Mu'in itu bisa kosakatanya itu kalau ditarkeb itu bisa kali 5 itu. 5 kali 4 berapa? 2000 halaman. Mohon didilkan. Kalau belum mengedilkan itu nggak boleh ngikuti program fikih. Dengerin, kupinge. Santri yang boleh ngikutin program fikih harus mengedilkan arba'in udah kata, mengedilkan rekaman arba'in hafalan, punya rekaman khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat adalah ucapan yang satu kalimat ada 3 isim, fi'il, huruf isim, nama, fi'il pekerjaan, huruf tidak nama, tidak pekerjaan, tanda kalimat itu gitu. Kalau sudah selesai mentarkib juga harus selesai. Mengikuti kitab yang saya perintahkan. Kemarin Safina udah selesai, udah kami anggap selesai. Jangan diulang lagi. Jadi kalau pengen jiplak ya sudah ada itu.
Kemudian Yaqutun Nafis. Yaqutun Nafis ditembuskan sampai selesai. Ditembuskan sampai selesai. Kalau sudah selesai, kotongannya Yaqutun Nafis juga selesai. Silakan ikut program fikih. Kepenginku sih nanti santi-santi yang mengikuti kajian-kajian fikih itu udah waktunya tirakat gitu. Tempatnya di sana semua. Di sana semua, di area bangunan baru sana semua. Itu udah mulai dibangun. Udah mulai dibangun. Nanti kalau fikih udah bagus, jadi pertama kali fikih manual ngapalin fikih. Toharu menurut bahasa adalah, toharu menurut istilah adalah, peralatan toharu ada gitu. Terus gitu nyampe katam, dan kotongan kitab juga menjelajah semua kitab, kotongan kitab-kitab. Jadi setiap hari kotongan terus setoran kotongan terus sama hafalan manual, fikih manual. Kemudian ngapalin kaidah fikih. Kemudian ngapalin apa itu kaidah fikih, kemudian ngapalin usul fikih. Dan semua yang fikih wajib punya karya. Kalau masih nahu sorof lughut, arba'in nahu sorof lughut, wajib punya karya deteksi kata. Wajib itu, enggak boleh tidak itu. Kalau enggak bisa mengedilkan nyampe kata, enggak boleh ngaji fikih. Tapi kalau yang fikih wajib punya karya tulis skema ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu dibuat skema. Makanya caranya kamu harus mempelajari skema-skema ilmu fikih, meliputi memahami tentang sanad, usahakan hafal sanad fikih yang dari saya dari guru saya nyampe Rasulullah. Kemudian memahami kitab-kitab dari sekarang nyampe Rasulullah, kitab-kitab fikih. Perkembangan kitab-kitab fikih. Kemudian memahami tentang kitab-kitab madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Ahmad bin Hanbal. Punya jadwal kitabnya semua, nama-nama kitabnya semua, semuanya punya semua. Dan bisa berfatwa, bisa ditanya. Jadi di panggung ditanya tentang hukum ini itu sudah bisa. Nanti kalau sudah mahir, baru mengikuti program Al-Arba'in fi Ilmil Hadis. Hadis yang dihafal pertama kali itu Al-Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi dihafal, setelah Arba'in Nawawi dihafal, lalu menghafal Tajud Jami fi Usuli Ahaditsir Rasul 5 juz. Kalau kamu hafal Tajud Jami ini, maka kamu sama halnya hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Sama seperti kamu hafal Kutubus Sittah. Sama seperti hafal itu semua. Lalu menghafal sanad hadis. Alhamdulillah saya punya sanadnya semua. Punya sanad hadis nyampe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian paham betul tentang hadis diroyah atau mustalahul hadis. Paham betul tentang sejarah-sejarah ulama pembawa riwayat-riwayat hadis. Paham betul tentang mentakhrij hadis. Dan wajib punya karya tulis tahrijul hadis fi tajijami fi kitab tajijami fi ahaditsir rasul fi usul tajijami fi usuli ahaditsir rasul. Itu kalau ditulis semuanya toh insyaallah ada 20 juz. Kepengen saya seperti itu. Jadi setiap kali santri yang
pindah ke fan lain wajib punya karya tulis. Kemudian kalau hadisnya sudah khatam, selesai, udah mahir, banyak hadis-hadis yang dihafal, lalu pindah di ilmi tafsir, fil arba'in fi ilmi tafsir. Pertama kali ilmu tafsir yang dipelajari, tafsir manual, yaitu tafsir Jalalain, karya tulisnya Imam Suyuti dan juga karya tulisnya Syekh Mahalli. Dipahami dulu tafsir itu manual, lalu belajar ilmu tafsir, karya tulisnya Imam Suyuti. Imam Suyuti itu punya kitab namanya Miftahul Ulum. Di kitab Miftahul Ulum ini ada 9 fan. Di antaranya adalah ilmu tafsir. Memahami itu sekaligus mensarai ilmu tafsir itu, lalu menjelajah skema-skema ilmu tafsir. Menjelajah skema-skema ilmu tafsir, lalu memahami hukum-hukum yang ada di Al-Quran, lalu mengumpulkan ayat-ayat Quran. Ini ayat-ayat tentang biografi, tentang sejarah. Ini ayat-ayat tentang fikih. Ini ayat-ayat tentang ilmu tasawuf. Ini ayat-ayat tentang ilmu tauhid. Ini ayat-ayat tentang ilmu hadis. Ini ayat-ayat tentang ilmu sosial. Ini ayat-ayat tentang perang. Ini ayat-ayat tentang gitu. Ngumpul-ngumpulin itu. Kalau sudah mahir, baru ngapalin Quran. Jadi yang mondok di pondok pesantren Al-Mubarak tidak boleh ngapalin Quran sebelum menyelesaikan 4 fan ilmu. Pertama adalah Al-Arba'in fi ilmi nahwi wa sarfi wal lughat. Nomor 2 Al-Arba'in fi ilmi al-fiqhi, usul fikih, kaidah fiqhiyah. Kemudian Al-Arba'in fi ilmi al-hadis. Kemudian Al-Arba'in fi ilmi tafsir. Lalu baru ngapalin Quran. Nanti hasilnya bagus. Seumpamanya toh kamu belum sempat ngapalin Quran, kemudian keburu nikah, ora dosa. Gak apa-apa. Sebab ngapalin Quran hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Saya sering ngomong gini ya. Jangan Quran saja. Kalau Quran penting, ngapalin Quran penting. Tapi kalau hanya sekedar Quran saja, lalu kamu gak paham fikih, dosa kamu. Di sini urutan pembelajaran sekali habis itu diisa ini cara nih kan. Urutan pembelajaran di Al-Mubarak. Urutan pembelajaran di Al-Mubarak. Pertama, Al-Quran binadhur. Al-Quran binadhur itu membaca Al-Quran dengan dibaca memperbaiki ilmu tajwidnya. Baik makharijil huruf atau sifatil huruf. Memperbaiki ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu, memperbaiki itu. A I U ba u an ani a naminal ima i an ani a. Saya itu pengen santri-santri ini perlu diadakan terus menerus. Diadakan lomba besar-besaran, hadiahnya yang besar. Hadiahnya minimal 100 juta. Juara 1, juara 2 75 juta. Juara 3 hadiahnya 50 juta. Kepingin ya ngadain lomba-lomba seperti itu biar sungguh-sungguh. Nanti ora ikhlas lu Ustaz. Lah dunya iki to, menungso ki diiming-iming karo Gusti Allah. Ibadahlah kau dengan sungguh-sungguh, maka bidadari akan menjemputmu gitu.
Iming-imingi Gusti Allah. Ibadahlah sungguh-sungguh maka surga menjemputmu. Yakinlah kepada Allah, perbanyaklah amal salih maka engkau akan diberi surga di sana. Ini terangkan sama Allah. Nyampe ono kata-kata piye coba? Mayyattaqillah wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwalah kau akan diselesaikan semua masalah dan diberi rizki oleh Allah, rizki yang tidak pernah terduga. Masa Gusti Allah salah? Sing memerintahkan mengadakan perlombaan ora aku Kang Yu, enggak saya. Sinten Ustaz? Gusti Allah. Alah, bitadullah Ustaz. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Coba lihat. Fastabikul khairat. Coba. Fastabiku. Fastabiku maka berlomba-lombalah kamu semua al khairati dalam kebajikan. Ustadz, apa? Itu di Kudus itu ada pondok pesantren Al-Arwaniyah, itu dilarang ikut lomba Ustadz. Nah itu bagaimana Ustadz? Ya kok bagaimana? Aku ngerasa ngedu kiai ngono. Rasa ngedu ngono iku. Beliau tak acungi jempol dan beliau adalah guru kami. Karena kami Qur'annya dari Syekh Al-Alim Al-Hafidh panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Khalil Badung Sari. Saya ngambil Quran dari beliau nyampe katam dan beliau ngambil Quran dari Mbah Arwani dan Mbah Arwani memang mensarankan santrinya jangan ikut lomba. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara Muammar MZ ya ngikuti lomba kemudian menjadi juara nasional, lalu menjadi juara internasional, membawa nama harum pondok pesantren Arwaniyah. Itulah. Kamu pengen copot luar biasa, caranya diadakan lomba. Aku yakin Al-Mubarak kok setiap bulan ada lomba, juara 1 100 juta, juara 2 75 juta, juara 3 50 juta. Aku yakin banyak terlahir pakar-pakar keilmuan yang luar biasa. Allahumma amin. Semoga. Jadi Al-Quran Binaudhur dulu, nomor 2. Nanti kalau sudah selesai Al-Quran Binaudhur, langsung Al-Arba'in fi ilmin nahwi. Kemudian nomor 3 Al-Arba'in fi ilmil fiqhi. Nomor 4 Al-Arba'in fi ilmil hadis. Kemudian 5 Al-Arba'in fi ilmi tafsir. Fi ilmi tafsir. Yang nomor 6 baru tahfidzul Quran. Ditujukan kepada semua teman-teman di media sosial dimanapun Anda berada. Mondok di Al-Mubarak, bila mana belum ahli membaca kitab kuning, maka tidak diterima ngapalin Quran. Bagi yang pengen ngapalin Quran di pondok pesantren Al-Mubarak, wajib bisa baca kitab kuning dulu. Nanti kalau sudah ngapalin Quran, lanyah baru ngikuti program namanya program fatwa. Namanya program fatwa. Program fatwa ini santri itu hanya membuat karya tulis tok, setiap hari karya tulis, merespon beberapa karya tulis, mentaskheh beberapa karya tulis, mendeteksi terus, mengadakan dialog-dialog. Setiap saat berapa hari sekali diadakan seminar-seminar, diadakan bedah buku, diadakan bedah makalah-makalah.
Kalau perlu sering-sering melakukan studi banding, mengadakan penelitian keilmuan. Kalau sudah fatwa, nanti ada sertifikat dari saya. Dan santri ini boleh memakai jubah, boleh memakai serban, boleh memakai imamah. Itu boleh. Tapi kalau belum, ya imamahnya nggak usah dipakai. Jangan dulu. Sampean iki gaduke ngene wae. Ngene wae. Lah sampean isih pancang ilmune kok. Jangan sekali-kali ada seorang dipanggil ustadz, jebul-jebul keilmuannya nol besar.